Siapa sangka, ucapan iseng seorang CEO cantik justru membuka rahasia besar dari tukang kebunnya sendiri. Bukan sekadar janji, tapi jadi awal perubahan hidup. Kalau kamu jadi CEO itu, berani gak nepatin janji nikah ke tukang kebunmu sendiri? Tulis di komentar. Absen dulu kota kalian dari mana nonton kisah ini? Yang dari Surabaya mana suaranya? Jakarta? Makassar? Komen sekarang. Di tengah langit biru dan taman hijau yang rapi, seorang pria bernama Andra menyiram mawar putih yang mekar sempurna di sudut halaman. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang dengan bekas-bekas luka halus di tangan, bukan luka kasar, tapi bekas kerja keras bertahun-tahun. Tak seorang pun tahu bahwa di balik wajahnya yang tenang itu, ada masa lalu yang tak pernah ia ungkap. Di halaman luas Villa Laras Maheswari, deretan mobil mewah terparkir rapi. Sedan hitam, mobil listrik terbaru, hingga sport car merah yang mengilap seperti baru keluar dari showroom. Semua milik sang pemilik villa, wanita muda usia 30-an, CEO dari perusahaan kosmetik terkenal bernama Lara Skin. Andra, pria 28 tahun yang setiap hari mengenakan kemeja lusuh dan celana bahan hitam pudar, bekerja sebagai tukang kebun di villa itu. Ia jarang bicara, lebih sering menjawab dengan anggukan. Selalu datang pagi-pagi, sebelum pelayan rumah lainnya bangun, dan baru pulang saat senja menutup hari. Tak ada yang tahu namanya di antara para staf lain. Mereka hanya menyebutnya Mas Kebun. Hari itu, Laras hendak menghadiri acara tender besar di Hotel Bintang 5. Mobil sport merahnya, Lamborghini, sudah disiapkan sejak malam. Ia turun dari tangga villa dengan langkah tergesa dan ponsel yang tak lepas dari telinga. Di seberang telepon, salah satu direktur sudah menunggu. Namun, begitu ia masuk ke mobil dan memutar kunci, suara yang ia harapkan tak terdengar. Tak ada deru mesin, tak ada getaran, hanya senyap dan bunyi klik. Kenapa ini mobil mati? Nindi, panggil bengkel. Cepat, teriak Laras pada asistennya, tanpa menoleh. Nindi, panik, segera menelepon bengkel langganan. Tapi jawaban dari ujung telepon membuat wajahnya pucat. Bu, mereka bilang butuh waktu 2 jam untuk sampai ke sini. Jalanan macet karena konvu pejabat di Ring Road. Laras mencengkram setir dengan gemas. Ia menatap jam tangan mewah di pergelangan kirinya. Waktu terus berjalan. Kesepakatan besar dengan investor Jepang ada di ujung hari ini. Semua harus sempurna. Tapi mobil justru mogok di saat paling krusial. Dalam kekesalannya, Laras membuka pintu mobil dengan kasar, berdiri tegak di tengah halaman dan berkata dengan nada keras, antara serius dan bercanda, "Kalau ada yang bisa benerin mobil ini sekarang juga, aku nikahin dia detik ini juga." Semua pelayan tertawa kecil. Ucapan nyaris seperti lelucon sarkas dari bos yang stres. Tapi dari balik semak mawar, Andra menghentikan semprotan airnya, menoleh sebentar ke arah mobil, lalu menatap Laras yang berdiri dengan penuh emosi. Ia meletakkan selangnya, menyeka tangannya ke lem basah yang tergantung di pinggangnya, dan melangkah pelan ke arah mobil. "Permisi, Bu, boleh saya coba lihat mesinnya?" Laras menatapnya dengan alis terangkat tinggi. "Kamu, tukang kebun? Jangan main-main ya. Ini mobil miliaran. Nanti malah tambah rusak." Tapi tatapan Andra tidak menunjukkan keberanian sembrono. Justru penuh ketenangan, seolah ia tahu apa yang ia lakukan. Ia tak bicara banyak. Ia hanya menatap Laras dan berkata, "Saya tidak akan sentuh kalau Ibu tidak izinkan. Tapi kalau diperbolehkan, saya coba bantu. Kalau bisa, syukur. Kalau tidak, Ibu tetap bisa tunggu bengkel." Beberapa pelayan mulai berbisik-bisik. Asisten rumah tangga di dapur mengintip dari jendela. Situasi itu seperti adegan tak lazim. Tukang kebun ingin menyentuh mobil CEO. Laras menarik napas dalam. Antara bimbang dan marah, ia akhirnya berkata, "Terserah." Andra membuka kap mobil perlahan. Tangannya bekerja cepat, seperti seseorang yang sangat mengenal isi mesin itu. Laras dan Nindi hanya bisa saling pandang. Ia mengamati kabel-kabel, membuka kotak sekring, memutar sedikit bagian regulator, dan mengetuk ringan pada salah satu bagian sensor.
Semua itu dilakukannya tanpa alat canggih, hanya dengan tangan dan mata yang tajam. Tak sampai 10 menit, Andra menutup kap mobil dan meminta Laras mencoba menyalakannya kembali. Laras melangkah ragu. Ia memutar kunci. Vroom! Suara mesin mengaung nyaring, stabil dan sempurna. Semua terdiam. Bahkan burung di taman seolah ikut membisu. Laras bangkit dari kursinya, menatap Andra seolah melihat sosok yang sama sekali berbeda. "Kamu belajar dari mana?" tanyanya lirih, nyaris tak percaya. Andra hanya tersenyum kecil. "Dari hidup, Bu." Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan kembali ke semprotan airnya. Kembali menjadi tukang kebun, seperti sebelumnya. Tapi kini tak ada satupun yang bisa memandangnya dengan cara yang sama. Laras berdiri terpaku. Di pikirannya, ucapan iseng tadi kini bergema kembali. "Kalau ada yang bisa benerin mobil ini sekarang juga, aku nikahin dia." Apakah itu sekadar lelucon? Atau akan jadi babak baru yang tak ia duga? Setelah mobil itu kembali menyala sempurna, Laras hanya bisa menatap punggung Andra yang berjalan perlahan ke arah taman. Hujan rintik mulai turun, membasahi ujung kemeja lusuh yang melekat di tubuh pria itu. Tak ada selebrasi, tak ada tepuk tangan, tak ada ucapan terima kasih dari mulut siapapun, bahkan dari Laras sendiri. Semua diam, karena yang baru saja mereka saksikan terasa terlalu aneh dan terlalu memalukan. Laras masuk kembali ke dalam mobilnya, menatap cermin tengah. Ia melihat wajahnya sendiri, wanita ambisius, sukses, tapi barusan dipermalukan oleh kenyataan bahwa ia, CEO yang menyombongkan status, dikalahkan oleh tukang kebun. Bukan hanya karena mobilnya bisa diperbaiki tanpa alat, tapi karena lelaki itu tidak menagih ucapan yang ia lontarkan di tengah emosi. "Kalau ada yang bisa benerin mobil ini sekarang juga, aku nikahin dia." Laras menghela napas. Ia mencoba menepis perasaan tak nyaman di dadanya. "Itu cuma candaan," gumamnya, sambil menyalakan mesin mobil dan meninggalkan villa. Namun, sepanjang perjalanan ke hotel, pikirannya tak pernah lepas dari sosok pria itu. Bukan hanya karena kejadian tadi, tapi karena sorot matanya yang tenang. Tidak ada ambisi di wajahnya. Tidak ada keinginan untuk pamer. Hanya ketulusan yang sulit dijelaskan. Di hotel, Laras menghadiri rapat besar yang sudah ditunggu-tunggu. Investor dari Jepang datang membawa proposal besar untuk kerjasama ekspor produk Laras Skin ke Asia Timur. Semua orang tampak kagum pada presentasi Laras. Suaranya tegas, presentasinya tajam, dan analisis pasarnya luar biasa rapi. Tapi dalam hati, ia tak hadir sepenuhnya. Setiap jeda, ia menoleh ke layar ponsel, mengetik sesuatu, lalu menghapusnya. Ia hendak bertanya pada Nindi perihal Andra. Tapi urung. Di sisi lain, Andra melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Di hari-hari berikutnya, ia tetap datang lebih pagi dari staf lain. Menyapu daun kering, memangkas pohon, menyiram tanaman. Tak ada yang berubah dari dirinya. Tapi sejak hari itu, setiap langkahnya di halaman villa mulai diperhatikan lebih banyak mata. Para staf mulai menjaga jarak, bukan karena takut, tapi karena mereka tak tahu harus bersikap bagaimana. Andra yang selama ini mereka pandang rendah, kini jadi bahan bisik-bisik. Mereka tak pernah menyangka bahwa pria itu menyimpan kemampuan di luar dugaan. Ada yang mulai curiga, mungkin ia menyamar. Ada pula yang menyindir pelan, menyebutnya sok pamer. Tapi Andra tetap tenang. Ia tak membalas, tak membantah, tak tersinggung. Ia hanya bekerja sebaik mungkin, sesunyi mungkin. Sementara itu, Laras justru makin terganggu. Ia mulai memperhatikan taman lebih sering. Menyempatkan diri keluar dari kantor rumah hanya untuk cek bunga. Padahal yang ia perhatikan adalah gerak-gerik Andra. Ia ingin tahu, apakah ada yang janggal dari pria itu. Suatu pagi, Laras memanggil Nindi. "Nin, kamu tahu latar belakang si Andra itu? Yang tukang kebun?" "Iya." Nindi menggeleng pelan. "Setahu saya, dia datang waktu villa ini baru direnovasi."
Waktu itu ibu bilang butuh orang yang bisa rawat taman tanpa banyak bicara. Dia datang sendiri, bawa lamaran tangan, dan langsung kerja. Saya pun gak tahu dari mana asalnya. Laras mengangguk pelan. Diam. Lalu tiba-tiba berkata, kamu percaya kalau ada orang kayak dia, bisa benerin mesin Lamborghini tanpa buka internet, tanpa alat, tanpa tim, dalam waktu 10 menit? Nindi tak menjawab. Ia menunduk. Laras berdiri, berjalan ke jendela dan menatap taman. Dia bukan tukang kebun biasa. Nin. Instingku bilang begitu. Tak lama, Laras kembali membuka laptopnya. Tapi pekerjaannya kali ini berbeda. Ia mencari-cari informasi soal mobil sport dan mesin ECU. Lalu membuka situs komunitas otomotif lokal. Mencoba mengingat nama-nama engineer yang pernah muncul di majalah bisnis. Tapi tak ada satupun nama Andra di sana. Saat malam datang, Laras tak bisa tidur. Ia membuka jendela kamarnya. Di kejauhan, lampu taman masih menyala. Ia melihat Andra duduk di bawah pohon, tampak sedang membersihkan alat pemangkas kecil. Hening, penuh kesabaran. Ada ketenangan yang membuat Laras sesak. Apakah dia pernah diremehkan? Dikhianati? Dibuang dari hidupnya dulu? Pertanyaan itu menggantung. Laras sadar, ia mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak sembarangan, menjanjikan pernikahan sebagai lelucon. Tapi pria itu tak menagih, tak menuntut, justru kembali jadi dirinya sendiri. Dan disitulah Laras mulai gelisah. Karena pria yang tidak meminta apapun, justru jadi sosok yang ingin ia beri segalanya. Pagi itu, suasana villa terasa berbeda. Bukan karena cuaca, bukan pula karena pekerjaan menumpuk, melainkan karena satu nama yang kini mendadak jadi bahan pembicaraan, Andra. Dapur villa yang biasanya hanya riuh oleh aroma kopi dan suara piring beradu, kini dipenuhi bisik-bisik pelayan dan asisten rumah tangga. Nama Andra disebut berulang-ulang, seolah lelaki itu bukan lagi bagian dari mereka, tapi sesuatu yang asing dan misterius. Lo beneran lihat sendiri waktu dia benerin mobil Bu Laras? Bisik salah satu koki, Yuni, sambil menyeduh teh. Iya, sumpah, gue kira cuma tukang kebun biasa. Tapi caranya megang mesin tuh beda. Nggak asal-asalan. Kayak dia ngerti betul isi dalamnya. Jawab Joko, tukang listrik villa. Mereka tak menyadari bahwa suara mereka terdengar jelas oleh Maya, asisten pribadi Laras, yang kebetulan lewat membawa dokumen ke ruang kerja utama. Maya berhenti sejenak, memicingkan mata, lalu kembali berjalan tanpa suara. Ia tidak seperti staf lain yang suka bergosip. Ia mencatat diam-diam. Sejak kejadian mobil mogok itu, Maya mulai memperhatikan gerak-gerik Andra. Bukan karena rasa ingin tahu biasa, tapi karena ia merasa Laras mulai berubah. CEO yang biasanya sibuk dan penuh jadwal kini lebih sering keluar ke taman tanpa alasan yang jelas. Bahkan beberapa kali Maya memergoki Laras berdiri di balkon lantai 2, hanya untuk mengamati taman yang dirawat Andra. Ada sesuatu di antara mereka, batin Maya. Namun, nalurinya sebagai asisten pribadi membuatnya waspada. Ia tak suka melihat bosnya terlalu dekat dengan seseorang yang tidak jelas latar belakangnya. Maya pernah melihat banyak orang memanfaatkan kebaikan Laras untuk kepentingan pribadi, dan ia tidak ingin sejarah itu terulang. Maka, diam-diam, Maya memulai penyelidikannya sendiri. Ia memotret wajah Andra dari kejauhan, lalu mengunggahnya ke aplikasi pencarian wajah daring. Namun, hasilnya nihil. Tak ada catatan apapun tentang pria bernama Andra dalam database umum. Tak ada media sosial, tak ada jejak digital, tak ada profil LinkedIn, bahkan tak ada foto serupa di berita manapun. Seolah-olah pria itu muncul dari kekosongan. Sementara itu, di taman, Andra tetap melakukan pekerjaannya dengan tekun. Ia tahu dirinya mulai jadi bahan omongan. Tapi ia tidak peduli. Baginya, menanam, merawat, dan menyiram bunga adalah ketenangan yang tak bisa ditukar dengan apapun. Ia tidak butuh pengakuan, tidak butuh pujian. Ia hanya ingin hidup damai. Namun keheningan yang ia bangun pelan-pelan mulai terganggu. Beberapa staf mulai bersikap sinis. Ada yang sengaja menjatuhkan pot bunga di dekatnya.
Ada pula yang menuduhnya, cari muka, di hadapan Bu Laras. Bahkan tukang kebersihan sempat berkata sinis. Hebat juga ya, tukang kebun bisa bikin bos terpesona. Andra hanya tersenyum, tidak membalas. Tapi senyum itu justru membuat iri makin membara. Suatu sore, Laras keluar ke taman dengan sepatu hak tinggi dan dress kerja yang elegan. Ia memanggil Andra yang sedang merapikan semak mawar. Andra, ikut saya sebentar. Andra berdiri, menyeka tangannya, lalu mengikuti langkah Laras masuk ke beranda belakang villa. Mereka duduk berhadapan di meja rotan kecil, ditemani 2 gelas lemon tea. Laras memandangnya lama. Aku nggak suka kamu jadi bahan gosip di rumah ini, ucapnya tiba-tiba, tajam tapi jujur. Andra tak terkejut. Saya pun nggak pernah ingin jadi pusat perhatian, Bu. Kenapa kamu bisa ngerti mobil semahal itu? Tanya Laras lagi, lebih pelan kali ini. Andra diam sejenak. Ia menatap taman yang mulai diselimuti cahaya senja. Karena dulu, saya pernah hidup dalam dunia yang sangat jauh dari tanah dan bunga. Laras menanti lanjutan kalimat itu. Tapi Andra tak bicara lagi. Ia hanya mengangguk sopan lalu berdiri. Pamit kembali bekerja. Laras menggenggam gelas lemon tea-nya erat. Ia tahu pria itu menyembunyikan sesuatu. Dan ia, untuk pertama kalinya dalam hidup, merasa ingin tahu lebih dari sekadar untuk bisnis. Di malam yang sama, Maya kembali masuk ruangannya dan membuka komputer pribadi. Kali ini ia menghubungi kenalannya di Biro Informasi Kendaraan. Ia menunjukkan nomor polisi mobil Laras, meminta siapapun yang menangani kendaraan itu untuk memeriksa apakah ada jejak perbaikan di luar servis resmi. Tak lama, balasan masuk. Tercatat, mobil sempat diperiksa dan sensor throttle sempat dibuka lalu diperbaiki manual. Tapi tidak melalui kami. Itu artinya, ada seseorang yang tahu sistem sensor internal mobil ini. Dan itu bukan sembarang orang. Maya mengepalkan tangannya. Kau bukan orang biasa, Andra. Dan aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Di luar, angin berhembus lembut menerpa taman. Andra duduk di bangku kayu di sudut halaman, menatap langit. Matanya tajam, tapi penuh luka yang dalam. Ia sadar, dinding yang ia bangun mulai retak. Rahasia yang ia kubur perlahan mulai mencuat. Dan ia hanya bisa berdoa dalam hati. Aku belum siap. Tapi jika ini kehendak MU, ya Allah, kuatkan langkahku. Sudah 5 hari berlalu sejak kejadian mobil mewah itu. Tapi di benak Laras, suara mesin yang menyala setelah disentuh tangan Andra masih terus bergema. Setiap pagi saat membuka laptop, membuka laporan keuangan, atau bahkan saat rapat daring bersama tim Jepang, wajah Andra muncul tanpa permisi di dalam pikirannya. Ia kesal, bukan pada Andra, tapi pada dirinya sendiri. Karena perasaan yang muncul ini tak logis, tak sesuai jalur. Ia, seorang CEO yang selama ini selalu rasional, logis, dan keras terhadap emosi pribadi, justru kini terjebak dalam pusaran rasa ingin tahu yang semakin hari semakin menyesakan. Apa yang membuat pria itu begitu tenang? Kenapa ia tak sekalipun membahas soal ucapan Laras tempo hari? Bahkan sekadar sindiran atau candaan pun tidak. Seolah-olah janji itu tak pernah ada. Bukankah kalau ia pria oportunis, seharusnya itu jadi alat negosiasi? Laras mencoba menepis. Tapi rasa itu tak pergi. Pagi itu, dengan langkah mantap dan rencana di kepala, Laras keluar menuju taman. Ia sengaja mengenakan blus putih polos dan jeans sederhana. Bukan tampilan CEO, tapi cukup sopan. Ia ingin menguji. Andra, panggilnya pelan. Pria itu menoleh dari balik semak melati. Tangan kirinya memegang gunting taman. Tangan kanan memegang pot plastik yang baru ia isi dengan tanah kompos. Ya, Bu? Jawabnya tenang, seperti biasa. Aku butuh bantuan. Di rumah kaca ada serangan serangga, dan bungaku mulai rusak. Kamu bisa bantu periksa? Bisa, Bu. Saya ambil sarung tangan dulu. Laras memperhatikannya dari belakang. Gerakannya cepat tapi tidak tergesa. Sopan, tapi tidak kaku. Andra masuk rumah kaca dan mulai memeriksa satu persatu daun yang menguning.
Ia menyentuh bagian belakang daun, memutar batang, dan sesekali mendekatkan wajahnya, mengendus sesuatu. Laras hanya berdiri mematung di dekat pintu kaca. Ini ulat daun tropis, Bu. Kemungkinan terbawa angin dari luar pagar. Saya bisa bersihin manual, tapi perlu 2 atau 3 hari supaya bersih total tanpa pestisida. Laras mengangguk pelan. Kamu paham juga soal hama ya? Andra menoleh dan tersenyum kecil. Sedikit. Tanaman itu seperti manusia. Kalau dirawat dengan sabar, dia akan kasih tanda-tanda apa yang salah. Kalimat itu menghantam Laras seperti tamparan halus. Mau kamu tetap rawat semua tanaman ini. Bahkan yang di balkon atas. Kamu bersedia? Tanyanya tiba-tiba. Boleh, Bu. Asal diperbolehkan akses ke lantai 2. Pakai lift belakang, biar nggak ribet, ucap Laras cepat. Selama 2 hari ke depan, Laras terus mengamati dari jauh. Ia memperhatikan bagaimana Andra memperlakukan tanaman seperti makhluk hidup. Ia menyemprot, menyeka, memindahkan pot, bahkan bicara pelan ke beberapa batang yang tampak layu. Dan yang lebih membuat hati Laras gentar, pria itu tak sekalipun menoleh padanya meski tahu sedang diperhatikan. Laras mencoba lagi. Hari ketiga, ia menyuruh stafnya mencari bunga langka, anggrek putih bertepi ungu. Katanya untuk keperluan event perusahaan. Namun diam-diam, Laras menyimpan 1 pot di ruang tamunya. Ia lalu berkata pada Andra, kalau kamu bisa buat anggrek ini mekar dalam seminggu, aku akan anggap kamu tukang kebun terbaik yang pernah kupekerjakan. Andra tidak mengangguk, tidak tersenyum, hanya menjawab. Saya usahakan, Bu. Dan benar saja. 6 hari kemudian, kelopak pertama dari anggrek itu mulai membuka perlahan. Warnanya indah. Aroma samar mekar bersama embun pagi. Laras menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara kagum dan kecewa. Karena lagi-lagi Andra tidak menuntut pujian. Mengapa kamu selalu diam? Tanya Laras. Suatu sore saat mereka bertemu di beranda belakang. Andra menoleh perlahan. Saya tidak suka jadi pusat perhatian, Bu. Dunia saya dulu terlalu bising. Sekarang saya hanya ingin tenang. Dulu. Laras memancing. Andra hanya tersenyum samar. Masa lalu yang sudah saya tinggalkan. Ada ruang hampa dalam hatinya saat mendengar jawaban itu. Bukan karena tidak puas, tapi karena ia ingin tahu lebih banyak. Laras merasa seperti berdiri di depan gerbang besar yang tertutup rapat. Ia bisa lihat bayang-bayang di baliknya, tapi tidak bisa masuk. Saat matahari mulai tenggelam di balik atap villa, Laras berdiri dan berkata lirih. Kamu selalu bilang iya pada semua tugasku, tapi kamu tak pernah tanya balik. Kamu gak penasaran sama aku? Andra berdiri. Ia menatap Laras sebentar, lama, dalam. Lalu menjawab dengan suara rendah yang membuat dada Laras nyaris meledak. Kalau saya mulai penasaran, saya takut tak bisa jaga jarak lagi. Hening. Laras menunduk. Dadanya panas. Kata-kata itu terlalu jujur, terlalu telak. Dan saat Andra pergi meninggalkan teras itu, Laras tahu satu hal pasti. Perasaannya bukan lagi sekadar rasa penasaran. Seminggu setelah percakapan itu, Laras menyadari sesuatu yang belum pernah ia alami sejak memegang jabatan CEO, kegugupan. Tangannya gemetar saat membuka undangan pesta tahunan perusahaannya sendiri. Sebuah acara yang biasanya ia rancang penuh percaya diri kini justru membuat dadanya sesak. Bukan karena tekanan bisnis, bukan karena investor yang akan hadir, tapi karena satu nama, Andra. Ia ingin mengajaknya datang. Bukan sebagai tukang kebun. Bukan sebagai staf rendahan yang berdiri di pinggiran ruangan, tapi sebagai tamu, orang yang ia anggap istimewa. Pagi itu, Laras turun ke taman dengan kertas undangan di tangan. Wajahnya dirias ringan, bajunya sederhana, tapi hatinya tak sederhana sama sekali. Andra, seperti biasa, sedang memindahkan pot tanaman dari sisi timur ke barat untuk menyesuaikan intensitas cahaya pagi. Andra. Panggilnya pelan, tapi cukup jelas. Pria itu berdiri tegak, menghapus sedikit debu dari telapak tangan sebelum menoleh. Ya, Bu.
Laras berjalan mendekat dan menyodorkan undangan berwarna putih marun itu. Di sampulnya tertera logo Laras Skin dengan tulisan emas timbul. Minggu malam ini, perusahaan akan adakan pesta tahunan di ballroom Hotel Grand Atria. Semua staf diundang. Aku ingin kamu datang. Andra menatap undangan itu, tapi tak langsung menerimanya. Saya pikir ini untuk karyawan pusat, Bu. Ucapnya hati-hati. Kamu bagian dari hidupku, maksudku. Bagian dari lingkungan kerja ini. Kamu berhak datang. Andra masih tak bergerak. Pandangannya bergeser dari undangan ke wajah Laras. Lalu kembali ke bunga yang barusan ia rawat. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak terbiasa datang ke pesta. Dunia seperti itu bukan tempat saya. Laras tak menjawab segera. Ucapan itu menusuk. Lebih dari sekadar penolakan. Seolah-olah dunia tempatnya berdiri dan dunia tempat Andra berpijak adalah dua kutub yang tak akan pernah bertemu. Ini bukan soal pesta, Andra. Ini tentang, aku ingin kamu di sana. Hadir. Sekali saja, tinggalkan taman ini dan lihat bagaimana dunia luar memandangmu. Andra tersenyum. Tapi senyumnya pahit. Kalau saya pergi ke sana, Bu, saya bukan lagi Andra yang ibu kenal. Lalu siapa kamu yang sebenarnya? Andra menghela napas. Matanya menatap langit sejenak. Seseorang yang terlalu banyak kehilangan karena dunia seperti itu. Dan saya memilih keluar sebelum dunia itu membunuh saya dari dalam. Laras diam. Hatinya terasa dihantam gelombang besar. Ia ingin bicara, ingin membantah. Tapi tak ada kata yang cukup pantas. Kalau kamu tidak bisa hadir sebagai tamu, datanglah sebentar saja. Duduk di sudut ruangan. Aku hanya ingin kamu melihat bahwa kamu penting. Gumam Laras lirih, nyaris seperti bisikan. Andra menatapnya. Lama. Ada pertarungan di dalam sorot matanya. Lalu ia berkata pelan, kalau saya datang saya takut lupa siapa saya sekarang. Dan untuk pertama kalinya, Laras benar-benar kehabisan kata. Ia hanya menggenggam undangan itu erat dan mengangguk, seolah menerima keputusan yang membuatnya kecewa tapi tak bisa dipaksakan. Malam Minggu tiba. Ballroom Grand Atria dipenuhi cahaya kristal dan gaun-gaun elegan. Musik klasik menggema. Para tamu datang satu persatu. Laras berdiri di tengah ruangan, menyambut investor, mitra bisnis, dan tim eksekutif. Tapi hatinya gelisah. Matanya terus melirik pintu. Mencari seseorang yang tak kunjung datang. Ia tahu, harapannya mungkin konyol. Tapi ia tetap menunggu. Maya menghampirinya dengan segelas champagne. Ibu kelihatan gelisah, ujarnya pelan. Laras mengangkat bahu. Hanya lelah. Tapi Maya tak mudah dibohongi. Ia tahu persis siapa yang sedang ditunggu bosnya. Dan ia makin yakin pria itu bukan tukang kebun biasa. Ia sudah mengumpulkan cukup informasi, tapi belum saatnya disampaikan. Belum jika hatinya belum siap. Dari kejauhan, lampu kilat kamera menangkap kehadiran para influencer kecantikan. Acara itu sukses besar. Tapi di balik sorak-sorai, ada kekosongan yang Laras rasakan. Andra tidak datang. Di villa, malam begitu sunyi. Hujan turun pelan, menimbulkan suara lembut di atas genteng. Di taman belakang, Andra duduk sendiri di kursi kayu yang basah oleh embun. Ia menggenggam undangan pesta itu. Masih rapi, belum dibuka. Matanya menatap bunga mawar yang mekar dalam gelap. Ia tahu Laras menunggunya. Tapi ia juga tahu begitu ia melangkah ke dunia itu lagi, semua yang ia tinggalkan akan memanggil kembali. Dunia kemewahan, sorotan, pujian dan kehancuran yang pernah ia cicipi. Ia berbisik pelan. Maaf, aku belum sanggup. Tangannya meremas undangan itu perlahan. Di kejauhan, cahaya kilat menyambar langit. Dan hujan turun lebih deras. Namun Andra tetap di tempatnya. Diam. Menunggu, entah apa. Hanya satu hal yang ia tahu malam itu. Perasaan yang ia pendam, sudah tak bisa dipungkiri. Dan mungkin, pada akhirnya, ia harus berhenti bersembunyi. Pagi setelah pesta, villa masih sunyi. Staf belum datang penuh, dan langit di atas taman masih kelabu,
seolah belum sepenuhnya mengizinkan matahari untuk muncul. Laras duduk di ruang kerjanya dengan tubuh lesu, bukan karena kelelahan fisik, tapi karena beban emosional yang belum selesai. Ia memutar ulang malam tadi di benaknya. Wajah-wajah yang tersenyum, para investor yang memuji, bahkan CEO perusahaan kosmetik dari Jepang yang sempat memberikan apresiasi langsung, semuanya seperti bayangan kosong. Ia menunggu seseorang di pesta itu, dan orang itu tak datang. Laras menatap tanaman anggrek putih di sudut ruangannya. Kelopak-kelopaknya mekar penuh. Harum samar menyelimuti udara. Ia ingat siapa yang membuat bunga itu hidup, siapa yang merawatnya dengan penuh ketulusan. Saat Laras hendak berdiri untuk memanggil Nindi, ketukan ringan terdengar di pintu ruang kerjanya. Pelan, ragu, bukan gaya Maya, bukan pula pelayan lain. Laras mengizinkan masuk. Dan di balik pintu itu, berdirilah Andra. Masih dengan kemeja kerjanya yang sederhana, rambut agak berantakan karena angin pagi, namun sorot matanya berbeda, seolah ada keputusan yang telah diambil, dan ia siap menanggung akibatnya. Maaf mengganggu, Bu. Saya hanya ingin menyampaikan ini. Ia mengulurkan amplop putih. Laras merasakan dadanya mengencang bahkan sebelum tangannya menyentuh kertas itu. Ia tahu isinya. Ia hanya belum siap menghadapinya. Apa ini? Tanyanya. Meski jawabannya sudah jelas. Andra menunduk hormat. Surat pengunduran diri saya, Bu. Sejenak tak ada suara. Hening memekakan telinga. Laras menggenggam amplop itu erat. Kenapa? Saya rasa sudah saatnya saya pergi. Kenapa sekarang? Andra menatap mata Laras dalam-dalam. Ada luka, ada kejujuran, tapi juga keberanian. Karena saya mulai merasa tidak bisa menjaga jarak. Laras terdiam. Andra melanjutkan, suaranya lebih pelan. Dunia ibu terlalu bersinar, dan saya terlalu terbiasa dengan bayang-bayang. Kalau saya terlalu lama di sini, saya takut kehilangan arah. Saya datang ke taman ini untuk diam, bukan untuk terlibat. Tapi sekarang saya mulai tenggelam. Napas Laras memburu. Ia menahan diri agar suaranya tetap tenang. Jadi, ini tentang aku. Andra mengangguk. Sebagian besar, iya. Laras memalingkan wajah, menatap jendela yang mengarah ke taman. Angin meniup lantirai tipis, membawa serta aroma tanah basah. Kenapa kamu gak jujur dari awal, Andra? Kenapa kamu gak bilang apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu sembunyikan? Aku bukan anak kecil yang gampang terbuai. Suaranya mulai bergetar. Andra mendekat satu langkah. Karena kalau saya jujur dari awal, saya pasti tak akan diizinkan menyentuh bunga-bunga di taman itu. Apalagi hati seseorang sepertimu. Kalimat itu membungkam Laras. Ia menatap amplop di tangannya seperti menatap luka yang belum siap ia hadapi. Lalu setelah ini, kamu akan kemana? Andra menarik napas panjang. Entah, mungkin kembali jadi bayangan. Mungkin jadi siapapun yang tak diperhatikan. Laras menggenggam amplop itu lebih erat, lalu meletakkannya di atas meja tanpa membukanya. Ia berdiri perlahan, menatap Andra yang masih di tempatnya. Aku belum menyetujuinya. Andra menunduk. Itu hak ibu. Tapi keputusan saya sudah bulat. Kenapa harus pergi? Saat yang aku butuhkan justru kehadiranmu. Andra tampak ingin bicara, tapi menahan diri. Matanya merah. Bukan karena marah, tapi karena menahan sesuatu yang lebih dalam, keikhlasan. Aku bukan perempuan yang mudah percaya. Tapi aku juga bukan orang yang bisa pura-pura tidak merasakan apapun. Ucap Laras pelan, penuh luka. Andra membuka mulut, namun hanya satu kalimat yang keluar. Maafkan saya. Kemudian ia berbalik. Langkahnya tenang, tapi setiap derapnya seperti menusuk dada Laras. Saat pintu tertutup pelan, Laras terduduk kembali di kursinya. Matanya menatap kosong. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya satu lembar kertas sederhana, ditulis tangan. Saya mohon izin untuk mundur dari pekerjaan saya sebagai perawat taman, per hari ini.
Terima kasih atas waktu, kepercayaan, dan ketenangan yang telah saya rasakan di tempat ini. Semoga bunga-bunga di villa ini tetap tumbuh, meski saya tak lagi menyiramnya. Andra, air mata yang selama ini Laras tahan, jatuh satu demi satu. Bukan karena Andra pergi, tapi karena ia tak pernah mengira kehilangan seseorang yang tak pernah ia miliki bisa sesakit ini. Malam datang dengan perlahan. Hujan turun seperti bisikan yang tak henti. Di balik jendela besar villa, Laras berdiri sendirian. Lampu taman redup, hanya menyorot lembut dedaunan yang basah. Ruang tengah villa senyap, tak ada suara musik, tak ada panggilan video, tak ada tawarekan bisnis, semuanya hampa. Di tangan Laras, lembaran surat pengunduran diri Andra sudah kusut. Ia tak tahu sudah berapa kali membacanya. Setiap hurufnya seperti paku yang menancap dalam kedadanya. Kepergian Andra tak seperti kepergian staf biasa. Ini terasa seperti ditinggalkan seseorang yang lebih dari sekadar pekerja. Seseorang yang tanpa sadar telah mengisi ruang kosong dalam dirinya. Pikirannya tak henti mempertanyakan, mengapa Andra memilih pergi saat segalanya mulai terasa dekat? Apa yang ia takuti? Apa yang membuatnya tak percaya bahwa Laras bisa menerima dirinya apa adanya? Langkah Laras terhenti di depan jendela ruang makan. Dari sana, samar-samar ia melihat sosok di taman belakang. Bayangan seorang pria berdiri di bawah pohon kenanga. Tubuhnya diam seperti patung, meski hujan turun membasahi semuanya. Tanpa pikir panjang, Laras mengambil payung dan berlari keluar. Andra! Suaranya menusuk sunyi. Pria itu menoleh perlahan. Wajahnya basah bukan hanya oleh hujan, tapi oleh sesuatu yang Laras tak bisa lihat dari kejauhan, penyesalan yang ia sembunyikan sejak pagi. Laras mendekat, berdiri di depannya dengan tubuh gemetar, bukan karena dingin, tapi karena campuran marah dan rindu yang tak bisa ia bendung lagi. Kenapa kamu masih di sini kalau kamu sudah memutuskan pergi? Andra menatapnya dalam. Matanya merah. Napasnya tak teratur. Saya masih di sini karena kaki saya belum sepenuhnya rela meninggalkan tempat ini. Kamu tahu kamu egois. Suara Laras bergetar. Kamu pergi tanpa memberi aku kesempatan bicara. Kamu pergi tanpa membiarkanku menyelesaikan rasaku sendiri. Andra menunduk. Tapi Laras tak membiarkannya. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup. Kepercayaan, keluarga, bahkan diriku sendiri. Tapi aku tidak mau kehilangan kamu. Tidak dalam diam. Tidak tanpa perlawanan. Andra mencengkeram payung plastik yang ia pegang. Saya bukan bagian dari hidup ibu. Saya hanya bagian dari kebun ini. Dan bunga-bunga akan tetap tumbuh, bahkan tanpa saya. Laras mendekat satu langkah. Tapi tidak hatiku. Hati ini mulai tumbuh karena kamu. Hujan semakin deras. Tapi tak ada dari mereka yang bergerak mencari tempat teduh. Di bawah langit yang menangis, dua hati bertemu dalam keheningan yang paling jujur. Laras menatapnya penuh luka. Kamu takut masa lalumu mengganggu hidupku? Aku lebih takut kalau kamu hilang tanpa pernah aku tahu siapa kamu sebenarnya. Andra menggertakkan gigi. Pandangannya menatap tanah sejenak. Lalu kembali menatap Laras, kali ini tanpa tirai. Saya pernah kehilangan seseorang, Bu, di dunia yang penuh gemerlap. Dunia yang sama dengan dunia ibu. Dunia itu menghancurkan hidup saya. Saya merasa bersalah. Saya menyalahkan diri sendiri. Saya lari, menyamar, membenamkan diri dalam sunyi. Laras menahan napas. Saya bertahan di villa ini karena diam. Karena tenang. Tapi saat ibu datang semuanya jadi hidup lagi. Dan saya takut. Saya takut rasa ini akan membawa saya kembali ke dunia yang pernah membakar saya hidup-hidup. Laras mengulurkan tangannya. Aku tidak akan membakar. Aku tidak akan menghancurkanmu. Aku hanya ingin berdiri di sampingmu. Bahkan jika itu artinya kita hanya menatap taman. Bahkan jika kita tidak bicara. Andra terdiam lama. Hujan mengguyur tubuh mereka, tapi tak satu pun ingin pergi. Dunia seolah berhenti. Waktu membeku, dan luka di dada keduanya perlahan terbuka, bukan untuk menyakitkan,
tapi untuk sembuh. Aku serius waktu itu, bisik Laras tiba-tiba. Waktu aku bilang, kalau kamu bisa perbaiki mobilku, aku siap menikahimu. Tapi sekarang, aku ingin lebih dari sekadar perjanjian iseng. Aku ingin menyembuhkanmu. Dan aku ingin kamu menyembuhkan bagian diriku yang kosong. Andra memejamkan mata sejenak. Kalau saya bilang saya ingin menyayangi ibu, bukan karena janji, tapi karena hati, apa ibu masih percaya? Laras mengangguk perlahan. Percaya. Dan aku siap kalau kamu juga siap. Andra menghela napas berat. Saya akan kembali, tapi bukan sebagai tukang kebun. Bukan juga sebagai tamu. Tapi sebagai seseorang yang siap berdiri di samping ibu, bukan di belakang, bukan di bayangan. Laras tersenyum, samar tapi hangat. Aku tidak butuh pangeran. Aku butuh seseorang yang tahu caranya membuat bunga tumbuh di tanah yang pernah kering. Mereka berdiri di bawah hujan, dan untuk pertama kalinya, tidak ada jarak, tidak ada peran. Hanya dua jiwa yang memilih untuk saling menguatkan, meski masa lalu masih menjadi misteri. Tapi malam itu, satu hal menjadi terang. Mereka tidak lagi bersembunyi dari rasa yang telah tumbuh diam-diam. Pagi setelah hujan panjang itu, villa terasa lebih tenang dari biasanya. Tapi bukan karena damai, melainkan karena sesuatu mulai berubah. Laras berjalan pelan di lorong lantai 2, mengenakan baju tidur satin dan selimut di pundak. Matanya bengkak karena kurang tidur. Bukan karena gelisah, tapi karena terlalu banyak yang harus ia pikirkan sejak Andra mengucapkan kalimat terakhir semalam. Saya akan kembali, tapi bukan sebagai tukang kebun. Ucapan itu menggema di kepala Laras, membentur rasa penasaran yang selama ini ia tahan. Di ruang kerja, Maya sudah duduk sejak subuh. Komputer menyala, tumpukan berkas terbuka, dan secangkir kopi hitam sudah mendingin di sisi meja. Wajahnya tak seperti biasanya. Sorot matanya tajam, namun juga bingung. Ia menghela napas panjang sambil menatap layar, menatap satu nama yang muncul berkali-kali, tapi tak pernah ia duga akan terhubung dengan pria yang selama ini menyiram taman belakang. Nama itu, Adrian Rahmanjati. Maya awalnya tak yakin. Foto yang ia temukan di artikel lama tidak terlalu mirip. Tapi ketika ia memperbesar, memperhatikan lekuk rahang, bentuk alis, hingga luka tipis di pelipis kanan, ia tak bisa menyangkalnya lagi. Andra, atau Adrian, adalah mantan teknisi mesin balap internasional. Bukan sembarang teknisi. Ia pernah bekerja di divisi riset mesin kendaraan listrik untuk tim balap Formula E di Jepang. Tapi kemudian, 2 tahun lalu, nama itu tiba-tiba hilang dari semua jejak publik. Semua proyek berhenti. Tak ada berita. Tak ada klarifikasi. Hanya satu rumor samar, kecelakaan fatal di lintasan uji coba yang menewaskan seorang pilot mobil uji. Dan Adrian disebut sebagai orang terakhir yang menyentuh mesin sebelum kecelakaan itu terjadi. Maya menggigit bibir. Tangannya gemetar. Ia ingin melindungi Laras, tapi juga tak ingin menyakiti hatinya. Namun informasi ini terlalu besar untuk disimpan sendiri. Sore harinya, Laras sedang duduk di balkon belakang, menatap taman yang masih basah oleh hujan malam lalu. Angin menggerakkan ranting pelan, dan langit menggantung tanpa warna. Ia memegang buku jurnal, tapi tak satu halaman pun ia tulis sejak pagi. Maya datang dengan langkah ragu. "Bu, saya harus bicara. Penting." Laras menoleh. Sorot matanya letih, tapi tenang. "Soal Andra." Maya mengangguk pelan, lalu menyodorkan satu berkas cetakan. Laras menerimanya tanpa banyak bicara. Tapi saat matanya menyapu halaman demi halaman, detak jantungnya berubah pelan-pelan. Ada foto, artikel, bahkan laporan teknis kecelakaan. Semuanya merujuk pada satu nama, dan satu wajah. Wajah yang setiap hari ia temui di taman, pria yang ia percayai, yang ia jatuh cintai bukanlah Andra, si tukang kebun. Ia adalah Adrian, pria jenius yang memilih diam, yang menghilang dari dunia, yang lari dari masa lalu yang memburunya. Laras meletakkan kertas itu di pangkuannya. Matanya menatap jauh ke ujung taman, tapi pikirannya melayang entah kemana.
Kenapa kamu tunjukkan ini sekarang, Mei? Karena saya takut ibu terluka, jawab Maya pelan. Saya takut dia menyembunyikan sesuatu yang bisa menghancurkan ibu suatu saat nanti. Laras mengangguk kecil. Tapi kalau dia ingin menghancurkanku, kenapa dia memilih menyiram bunga setiap pagi selama berbulan-bulan? Maya terdiam. Laras melipat kertas itu dengan hati-hati. Aku tidak buta, Mei. Aku tahu sejak awal dia bukan tukang kebun biasa. Tapi aku juga tahu, seseorang yang menyentuh bunga sehalus dia pasti pernah patah di tempat yang sangat keras. Lalu, apa yang ibu rencanakan sekarang? Laras menatap Maya dalam-dalam. Aku ingin dengar kisah itu langsung dari dia. Bukan dari artikel. Bukan dari rumor. Tapi dari mulutnya sendiri. Sore mulai redup. Laras berdiri di depan ruang gudang taman, tempat Andra biasa menyimpan peralatan. Pintu setengah terbuka. Di dalam, ia melihat Andra sedang membersihkan sepatu kerjanya, seolah bersiap benar-benar pergi. Laras mengetuk pelan. Andra menoleh. Keheningan terjadi sejenak, hingga akhirnya Laras berkata, "Kamu pernah bilang, kamu takut kalau aku tahu siapa kamu sebenarnya. Sekarang aku tahu, dan aku tetap di sini." Andra menunduk. Saya tidak bangga dengan masa lalu itu. Bukan soal bangga atau tidak, tapi aku butuh tahu semua. Andra menatapnya lama. Lalu ia berdiri pelan dan mendekat. Cahaya senja menyinari wajahnya yang mulai lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan beban. Saya adalah bagian dari tim riset mobil listrik di Jepang. Kami kembangkan mesin yang nyaris sempurna. Tapi ada satu kesalahan. Satu penghitungan yang saya abaikan karena terlalu percaya diri. Saat diuji, mobil itu meledak. Pengemudinya, teman saya sejak kuliah. Ia meninggal di tempat. Laras menahan napas. Saya tidak dipecat. Tapi saya tak bisa tinggal. Dunia itu penuh sorotan. Penuh penghakiman. Saya tidak sanggup. Maka saya pergi. Tanpa nama. Tanpa arah. Laras mendekat satu langkah. Dan kamu tiba di tamanku. Andra tersenyum kecil. Tempat paling sunyi yang pernah saya temui. Tapi justru di sana saya bertemu kamu. Orang yang justru membuat saya ingin bicara lagi. Hening mengalun di antara mereka. Tapi kali ini, bukan karena jarak, melainkan karena luka yang perlahan sembuh. Aku gak peduli kamu siapa di masa lalu. Andra, yang aku lihat, kamu adalah orang yang dengan sabar menyentuh hidupku saat aku bahkan tak bisa menyentuh hatiku sendiri. Air mata Andra jatuh. Ia mencoba menyembunyikannya. Tapi Laras menyentuh bahunya perlahan. Kalau kamu mau bertahan, aku siap berdiri di sampingmu. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang juga pernah kalah dan ingin mulai dari awal. Andra mengangguk, pelan tapi pasti. Dan di tengah ruang sederhana itu, tanpa kemewahan, tanpa bunga, tanpa sorotan, mereka saling menatap dengan rasa yang tak lagi harus disembunyikan. Karena pada akhirnya, kebenaran yang diungkap bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan. Langit sore menjingga saat Laras berdiri di depan balkon lantai 2, menatap taman yang kini tak lagi hanya sekadar deretan bunga. Di bawah sana, Andra sedang menyapu jalur setapak yang basah oleh gerimis semalam. Tapi yang Laras lihat bukan gerakan sapunya, melainkan langkah yang perlahan membuka pintu hatinya. Ia tahu, hatinya tak lagi sama. Sore itu ia memantapkan diri. Sudah terlalu banyak kata yang tertahan. Sudah cukup ia menunggu Andra bicara lebih dulu. Kini gilirannya menjemput jawaban. Dengan gaun sederhana warna biru tua dan sepatu datar, Laras turun tangga menuju taman. Tidak sebagai CEO, tidak sebagai atasan, tapi sebagai perempuan yang ingin memilih, bukan dipilih. Andra menoleh saat mendengar langkahnya. Mereka berhadapan di tengah taman, di bawah naungan pohon flamboyan yang mulai gugur bunganya. Aku ingin bicara, ucap Laras tenang. Andra menunduk hormat. Silakan, Bu. Jangan panggil aku begitu. Laras saja. Andra menatapnya. Kali ini tidak buru-buru menunduk.
Aku tahu siapa kamu. Aku tahu semua luka yang kamu sembunyikan. Tapi tetap saja, kamu membuat bunga-bunga di taman ini tumbuh dan tanpa sadar, kamu membuat hatiku tumbuh bersamamu. Andra menarik napas dalam. Tapi Laras melanjutkan. Kalau kamu masih menyimpan perasaan yang sama, aku ingin kamu tinggal. Aku ingin kamu bersamaku. Bukan sebagai staf, tapi sebagai pendamping hidup. Andra terpaku. Matanya mencari kepastian, seolah takut salah dengar. Tapi wajah Laras tidak gemetar, tidak gugup. Ia jelas. Ia siap. Namun tiba-tiba, suara asing memotong suasana yang nyaris sakral itu. Sebaiknya saya ikut bicara, sebelum kalian mengambil keputusan besar. Laras menoleh kaget. Seorang pria tua berdiri di sisi gerbang taman, mengenakan jaket wol dan bertongkat. Wajahnya keriput namun sorot matanya tajam. Ia tidak asing. Laras pernah melihatnya, tapi tak pernah benar-benar mengenalnya. Pak Arman? Tanya Laras dengan nada bingung. Andra menunduk dalam. Beliau yang memiliki villa ini sebelum saya datang ke sini. Laras memicingkan mata. Tunggu, sebelum kamu datang. Pak Arman tersenyum pelan dan melangkah mendekat. Waktu itu saya terkena serangan jantung ringan di jalan, di luar kota. Hampir tak ada yang menolong, kecuali satu orang yang berhenti, turun dari sepeda motor tua, dan membawa saya ke rumah sakit terdekat. Laras menatap Andra, perlahan. Setelah sadar, saya tahu hidup saya diselamatkan oleh seorang asing. Tapi saat saya tawari uang atau bantuan, dia hanya minta satu hal, tempat tenang untuk bekerja dan tinggal. Bukan kontrak, bukan gaji, hanya tempat yang jauh dari keramaian. Pak Arman menoleh ke Andra, dan saya serahkan villa ini padanya. Bukan sebagai pemilik baru secara hukum, tapi secara hati. Saya pindah ke rumah kecil di pinggir danau. Saya senang villa ini hidup kembali. Laras perlahan merasa seluruh dunianya bergeser. Jadi, villa ini bukan milikku? Selama ini aku hanya penyewa. Pak Arman mengangguk pelan. Kontrak bisnis dengan perusahaanmu sudah habis 6 bulan lalu. Tapi Andra tidak pernah usir kalian. Ia tetap izinkan kamu dan seluruh tim tinggal. Bahkan tetap merawat semuanya. Andra menatap Laras. Aku tidak ingin kamu tahu, karena aku tidak ingin mengubah posisi kita. Aku tetap tukang kebun. Aku ingin kamu mengenalku dari cara aku menjaga tanah, bukan dari nama yang pernah aku tinggalkan. Laras terdiam. Matanya mulai memanas. Bukan karena marah, tapi karena terharu. Kamu pemilik villa ini, tapi tetap mau berdiri di bawah, menyapu, menyiram, merawat bahkan tidur di gudang taman. Andra mengangguk. Karena itu satu-satunya cara agar aku bisa mengenalmu tanpa dinding status. Air mata Laras jatuh. Ia menutup wajahnya sebentar, lalu menatap Andra lagi dengan senyum getir. Jadi, saat aku bilang, kalau kamu bisa benerin mobilku, aku akan jadi istrimu. Aku tidak sedang bercanda. Tapi aku tidak tahu, ternyata aku melamar pemilik villa yang diam-diam menyelamatkan hidupku juga. Andra tersenyum, menatap Laras seperti pertama kali. Dan aku tidak tahu, ternyata wanita yang sombong dan judes itu bisa berubah jadi seseorang yang paling ingin aku lindungi. Mereka tertawa. Tawa ringan yang membasuh segala rahasia. Pak Arman berdeham, lalu mundur pelan. Aku akan titipkan kembali villa ini pada kalian. Tapi kali ini, bukan sebagai tempat bersembunyi, tapi tempat membangun sesuatu yang baru. Laras memandang Andra. Jadi, kalau hari itu kamu memilih pergi, kamu sebenarnya ingin lari dari rasa ini, bukan? Andra mengangguk. Tapi kamu menarikku kembali. Dan aku tak ingin lari lagi. Taman itu menjadi saksi. Bukan hanya dari lamaran terbalik yang tak biasa, tapi juga dari kebenaran yang perlahan membebaskan keduanya dari bayang-bayang masa lalu. Pagi itu langit villa cerah sempurna. Seakan semesta tahu, hari itu bukan hari biasa. Para staf rumah sibuk mondar-mandir, bukan karena perintah atasan, tapi karena bisik-bisik yang menyebar sejak semalam. Bu Laras akan mengumumkan sesuatu penting di taman.
Bahkan Maya, yang biasanya tenang dan penuh perhitungan, hari itu tak bisa menyembunyikan senyum simpulnya saat menata kursi-kursi rotan kecil di bawah pohon flamboyan yang mulai mekar kembali. Laras berdiri di depan cermin panjang kamarnya. Gaun putih polos, riasan tipis, tanpa sepatu hak tinggi. Bukan untuk pesta, bukan untuk bisnis, tapi untuk keputusan yang datang dari hatinya sendiri. Di tangannya, ada sebilah surat kecil yang ditulisnya sendiri semalam. Tinta biru di atas kertas krim, dengan tulisan tangan yang sedikit bergetar tapi penuh tekad. Surat itu bukan untuk Andra, tapi untuk dirinya sendiri, sebagai pengingat bahwa hari ini, ia bukan sedang turun dari tahta CEO, tapi sedang naik ke tempat yang lebih tinggi, mencintai dengan tulus. Sementara itu di taman, Andra berdiri dengan kemeja putih yang disetrika rapi, celana bahan, dan sepatu sederhana. Tak ada jas, tak ada dasi. Ia berdiri di samping Pak Arman, yang tersenyum bangga sambil menepuk bahunya. Sudah kubilang, kamu tidak bisa terus bersembunyi selamanya, gumam pria tua itu. Andra menjawab pelan, tapi aku juga tak menyangka tempat yang kupilih untuk sembunyi, justru jadi tempatku pulang. Semua tamu telah berkumpul. Para staf villa, tim pusat dari kantor Laraskin, bahkan beberapa klien tetap yang datang karena diundang langsung. Mereka semua menunggu, sebagian bingung, sebagian penasaran, tapi tak satu pun menduga apa yang akan terjadi. Laras muncul dari arah balkon belakang, melangkah pelan, tenang, dengan mata yang tertuju hanya pada satu orang, Andra. Saat ia sampai di tengah kerumunan, ia mengambil mikrofon kecil yang telah disiapkan Maya. Tapi alih-alih berdiri di atas panggung kecil, Laras memilih berdiri di tanah rumput taman, tempat Andra dulu pertama kali menyirami bunga di hadapannya. Saya tidak akan lama bicara, ucapnya lantang namun lembut. Beberapa bulan lalu, saya pernah mengatakan sebuah kalimat yang sembrono. Sebuah kalimat penuh emosi. Di depan banyak saksi, saya berkata, kalau ada yang bisa memperbaiki mobil mewah saya rela jadi istrinya. Kerumunan tertawa kecil. Beberapa saling menoleh, heran, dan penasaran kemana arah ucapannya. Laras melanjutkan. Saat itu saya tidak tahu bahwa yang akan memperbaikinya bukanlah mekanik, bukan montir profesional, tapi tukang kebun saya sendiri. Suara mulai berbisik. Laras menatap Andra dalam-dalam, lalu kembali menatap hadirin. Pria itu, selama ini berdiri paling belakang. Ia menyiram bunga saat saya rapat. Ia menyapu jalanan villa saat saya bersiap presentasi. Tapi hari ini, saya ingin dia berdiri di sisi saya. Bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai suami saya. Semua terdiam. Tak ada tawa. Tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan yang membungkus taman. Andra menatap Laras. Matanya berkaca. Tubuhnya kaku sejenak. Ia tak menyangka Laras akan mengatakan semua itu. Di depan semua orang. Langkahnya pelan maju ke depan. Ia berdiri tepat di hadapan Laras. Dan berkata dengan suara rendah tapi menggetarkan. Aku datang ke tempat ini untuk menebus masa lalu. Tapi kamu justru memberiku masa depan. Laras menggenggam tangannya. Aku tidak ingin kamu bersembunyi lagi. Aku ingin dunia tahu bahwa pria yang dulu diam dan tidak banyak bicara adalah orang yang paling membuatku hidup. Tiba-tiba Pak Arman maju satu langkah, membuka map coklat di tangannya. Sebagai saksi hidup, dan pemilik villa ini yang lama, aku ingin serahkan kembali hak atas villa ini pada kalian. Sudah cukup kamu berdiam dalam sunyi. Andra, saatnya kamu berdiri, bukan sebagai pelayan tapi sebagai pemilik dan pelindung. Andra menerima map itu dengan gemetar. Ia menatap Laras, lalu menatap semua yang hadir. Dulu, aku pernah merusak hidup seseorang karena kesombonganku sebagai insinyur. Aku meninggalkan semuanya, menolak semua warisan, karena aku pikir aku tidak layak hidup bahagia. Tapi hari ini, aku sadar, aku tidak bisa terus dihukum oleh kesalahan yang tak bisa kuperbaiki. Ia menoleh pada Laras, suaranya bergetar tapi tegas. Dan kamu, Laras, telah mengajariku bahwa cinta tidak datang dari masa lalu yang sempurna.
tapi dari keberanian untuk memperbaiki hari ini, bersama. Tepuk tangan pecah. Maya, yang selama ini menjaga jarak, ikut tersenyum lega. Para staf menatap satu sama lain, merasa seperti menonton drama yang lebih jujur dari apapun yang pernah mereka saksikan. Laras menghapus air mata di sudut matanya. Ia menatap Andra dan berkata pelan, hanya untuk mereka berdua. Kalau hari itu kamu bisa memperbaiki mobilku, hari ini, kamu sudah memperbaiki hatiku. Andra mendekapnya perlahan. Tak ada cincin, tak ada panggung, tapi pelukan itu lebih dari cukup. Taman villa yang dulu sunyi kini menjadi saksi dari cinta yang tumbuh diam-diam. Tak meledak, tapi dalam. Tak penuh janji, tapi penuh keberanian. Dan disinilah kisah mereka berbalik. Seorang CEO yang jatuh cinta bukan pada gelar, tapi pada hati. Dan seorang pria yang kembali percaya bahwa cinta adalah rumah paling sunyi yang bisa menyembuhkan.